Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Husnul Khatimah, NIM 21030966106 dari program studi PGMI. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Denny Sukono, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di taman, di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat, namun hal ini tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketetapan dalam pilihan kata dan bentuk serta kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam bahasa baku lisan karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami gagasan yang disampaikan secara lisan. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya tidak menunjukkan ciri-ciri ragam tulis, walaupun dianalisa dalam bentuk tulisan. Ragam bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai ragam tulis. Kedua ragam itu masing-masing, ragam tulis dan lisan, memiliki ciri kebakuan yang berbeda-beda. Ciri-ciri ragam lisan: yang satu, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi ruang, dan waktu. Yang ketiga, berlangsung cepat. Yang kelima, kesalahan dapat dikoreksi. Dan yang terakhir, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Kedua adalah ragam tulis. Ragam tulis: dalam penggunaan ragam tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjukkan oleh situasi pemakaian. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam penulisan kata, penerapan kaidah, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-ciri ragam tulis yaitu: yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman. Yang kedua, tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Yang kelima, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Macam-macam ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar: yang pertama, topik yang sedang dibahas. Yang kedua, hubungan antar pembicara. Yang ketiga, medium yang digunakan. Dan yang terakhir, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Semacam ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur dibedakan menjadi 4, yaitu ragam dialek. Contohnya, gue udah baca buku itu. Yang kedua, ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku tersebut. Yang ketiga, ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, ragam tak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa terpelajar dan bahasa resmi memang mempunyai logat yang agak sama karena sama-sama. Macam-macam ragam bahasa yang keempat yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, social science, dan lain-lain.
Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah memiliki beberapa karakter seperti yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, karakteristiknya yaitu penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari makna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dengan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kayak kiasan. Yang kelima, karakteristiknya yaitu menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan. Yang keenam, adanya keselarasan dan keruntutan antar posisi dan antar alinea. Contoh dari ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan, yaitu penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Yang kedua contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir contohnya, anak itu menderita penyakit koersior. Fungsi dari ragam bahasa Indonesia yaitu yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, simbol kebangsaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang keenam, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang keempat, fungsinya adalah sebagai alat komunikasi di tingkat nasional. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Dan yang keempat, alat membangun antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dalam teknologi. Fungsi bahasa daerah yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan daerah, yang kedua sebagai lambang identitas daerah, yang ketiga sebagai alat penghubur antar masyarakat daerah. Fungsi bahasa asing yang pertama sebagai alat penghubur antar bangsa, yang kedua sebagai alat pembangun bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan yang terakhir pemanfaatan ilmu pendidikan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.